Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sesi jurnal refleksi demi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jurnal refleksi. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak, para CGP mendapatkan kesempatan menuliskan jurnal refleksi demi mingguan untuk dituangkan di LMS. Jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Bain dan kawan-kawan 1999. Jurnal refleksi yang ditulis secara rutin dapat dijadikan media untuk mendokumentasikan perasaan, ide, praktik baik, serta pengalaman yang telah dialami sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai pada bulan Maret 2023. Selanjutnya, pada minggu pertama bulan April 2023, CGP mulai memasuki pembelajaran baru pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran yang dilakukan masih sama, yaitu menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Pada jurnal refleksi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini, saya menggunakan model refleksi Gill dengan alur langkah sebagai berikut. Pertama, description, examination, dan articulating of learning. Description mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W dan 1H. Aktivitas yang saya lakukan pada minggu pertama di bulan April 2023 dalam rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak adalah memasuki modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sesi pembelajaran pada modul 3.1 ini diawali dengan kegiatan pretest terlebih dahulu melalui LMS. Setelah mengerjakan pretest, kami memulai rangkaian kegiatan pembelajaran pada LMS yang dimulai dari materi mulai dari diri. Pada tahapan ini, kami melakukan refleksi terkait pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama proses pendidikan CGP dalam menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini dialami yang berkaitan dengan dilema etika. Pada kegiatan mulai dari diri, CGP dapat menuangkan pengalamannya terkait kasus dilema etika yang dialaminya. Hal ini dilakukan melalui pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Para CGP saling mengomentari paparan dilema etika satu sama lain. Setelah mulai dari diri, CGP melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan alur eksplorasi konsep. Pada kegiatan ini, CGP mempelajari konsep materi tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan studi kasus. Pada kegiatan eksplorasi konsep, selain mempelajari materi, CGP juga bisa saling berbagi melalui studi kasus dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di LMS yang dapat menambah pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Pasca rangkaian kegiatan eksplorasi konsep mandiri selesai, CGP melanjutkan kegiatan forum diskusi. Pada kegiatan ini, CGP diminta menganalisis sebuah kasus dari 4 kasus yang tersedia di LMS. Adapun tahapan analisis yang CGP lakukan yaitu melalui penentuan paradigma dilema etika, langkah pengambilan dan pengujian keputusan,
dan prinsip dilema etika dari studi kasus yang dipilih. Examination. Setelah mempelajari modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya dapat lebih memahami tentang perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral. Adapun perbedaan mendasar terletak pada latar belakang kasusnya. Pada dilema etika, kasusnya dapat disimpulkan dilema antara benar lawan benar, sedangkan pada rujukan moral dapat disimpulkan dilema antara benar lawan salah. Selain itu, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, perlu dianalisis berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Sebagai pemimpin pembelajaran, dilema kasus sering terjadi dalam keseharian di kelas maupun di sekolah dengan berbagai kasus yang dihadapi. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi lebih paham untuk bisa mengambil keputusan secara lebih bijak dan berpihak pada murid. Articulating of Learning. Semua alur pembelajaran pada modul 3.1 ini sangat bermakna dan bermanfaat bagi saya untuk bisa lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk penerapan ke depan dalam kedudukan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai contoh, pada alur elaborasi pemahaman saya semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, pada alur koneksi antar materi, saya mendapatkan pemahaman bahwa dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan KSE dan kemampuan coaching kita. Dengan pengetahuan dan pemahaman baru yang saya dapatkan, saya akan berusaha untuk mulai menerapkan, dan dalam waktu dekat, saya akan berbagi ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat, dengan tujuan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika, dapat menyelesaikannya secara bijaksana sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Demikian jurnal refleksi demi mingguan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Salam guru penggerak.